selamat siang, selamat tengah hari semua. Eh, aduh, kalau dalam ruangan saya bisa menanyakan ya, boleh menanyakan siapa yang dari Malaysia, siapa yang dari Indonesia. Karena sekarang saya ada dilema mau lebih banyak eh, berbicara logatnya Melayu atau Indonesia. Mungkin sekarang saya tengah-tengah saja ya, jadi ada campur antara bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Oke, untuk permulaan sesi untuk kita saling mengenal ya, mungkin untuk para panelis yang terhormat, masing-masing boleh memperkenalkan diri dan juga membincang sedikit berbicara mengenai perusahaan atau syarikat yang tuan-tuan, ceng-ceng, Datuk yang berkait dalam enterprise arsitektur. Oke, mungkin boleh bermula dari Datuk Nizam, silakan. Terima kasih Aaron. Assalamualaikum and very good afternoon kepada semua partisipan. Saya mulakan dengan mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada the organizer ISAA kerana memberi peluang ataupun menjemputlah LHDN untuk bersama-sama dalam BITAS Conference pada tahun ini dan menjemput saya sebagai one of the panelists in the sessions. Nama saya Datuk Muhammad Nizam bin Sairi. Saya Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Asalnya dari segi nama tu boleh kata kalau orang di Malaysia sepatutnya tahulah apa fungsi dan peranan organisasi ini. It's the Income Tax Department in Malaysia dan my current portfolio saya sekarang ini di antara perkara-perkara yang di bawah seliaan saya adalah IT infrastructure bagi memastikan the operation of this organization runs smoothly untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan dan juga menjalankan fungsi-fungsi yang diamanahkan oleh kerajaan. Jadi nanti saya ingat in the later part of the session saya akan bercerita tentang bagaimana hasil enterprise architecture ataupun hasil EA ini telah digunakan dan berperanan dalam membangunkan pelan transformasi hasil. Mau bercerita sekarang ataupun later? Atau mula dengan introduksi diri dulu? Ya, boleh mungkin sekejap setelah ini. Ya, mungkin untuk yang dari Indonesia, ini di Indonesia namanya Dirjen Pajak. Di Malaysia namanya LHDN. Yes. That's right. Silakan Datuk Nizam, boleh diteruskan? Ya, okey. Baik. Kerana tadi mengatakan dari segi apakah fungsi atau peranan enterprise architecture ini dalam membangunkan. Sebenarnya bercakap tentang digital transformation ini bagi lembaga hasil dalam negeri telah pun bermula daripada even sekitar awal 80-an lah. Mungkin pada waktu itu tidak dipanggil digital transformation. Kita mungkin lebih familiar dengan at that time apabila kita pergi daripada manual processing kepada electronic data processing dan kita panggil computerization dan sebagainya. Tetapi over a period of 20-25 years apabila kita membangunkan satu persatu sistem atau aplikasi untuk menjalankan pelbagai fungsi lembaga hasil ni, kita dapati pada satu peringkat di mana banyak sistem dan aplikasi ini telah dibangunkan untuk menjalankan berbagai fungsi, tetapi banyak juga yang dalam kedudukan sendiri dan tidak berinteraksi antara satu sama lain. Jadi dia menimbulkan keadaan di mana ada duplikasi, sama ada data, kerja dan sebagainya. So bermula dengan kira-kira 5-6 tahun yang lalu kita telah mengkaji dan merencanakan bagaimana untuk mengintegrasikan semua yang ada ini di dalam suatu infrastruktur yang komprehensif dan menyeluruh supaya kita dapat melaksanakan segala fungsi dan tugas ni dengan lebih tersusun, teratur dan kita tidak menghadapi masalah dari segi banyak sistem yang tidak berinteraksi antara satu sama lain dan sebagainya. Jadi dengan itu kita menggunakan pendekatan enterprise architecture ini untuk melaksanakan proses apa yang kita panggil transformasi hasil ini
bagi memastikan bahawa semua aplikasi dan teknologi yang digunakan ini supaya dianya diambil pertimbangan dan dapat dilihat sebagai suatu infrastruktur yang menyeluruh lah. Dan kita bangunkan hasil EA ini secara in-house dalam pembangunan, dalam perjalanan transformasi hasil ini. Contohnya dengan menggunakan Microsoft ASP.NET untuk the application, SQL Server untuk penggalan data, dan juga Microsoft SharePoint sebagai the centralized repository atau untuk artifak dan juga dokumen. Jadi di sinilah sebenarnya kita mengambil pendekatan untuk supaya kita tidak mengulangi apa yang pendekatan sebelum ini, pembangunan satu persatu secara silo. Jadi enterprise architecture ni membuatkan kita melihat dari segala sudut dalam pembangunan satu sistem architecture yang komplit dan juga efisien. Ya, terima kasih, Datuk. Memang kita sekarang banyak dihadapi cabaran masalah kepulauannya. Jadi banyak kepulauan sistem dan yang semua yang tak terhubung. Dan dalam situasi seperti ini, COVID, kita perlu data, perlu informasi, semua asing-asing, semua terpisah. Ya, dan juga jelasnya kalau tidak menggunakan enterprise arsitektur, biarpun kita sekarang melaksanakan digital transformasi, mungkin 5 tahun ke depan akhirnya terjadi juga kepulauan digital. Dan kepulauan digital mungkin 10 kali atau 100 kali lebih pening kepala dari sekarang kepulauan sistem. Oke, terima kasih Datuk. Mungkin saya sekarang menuju kepada Patri. Patri, selamat siang. Sudah menunggu. Oke, Patri, mungkin boleh memperkenalkan diri dan juga mungkin Jasara Harja ya sedikit aja karena saya tahu Jasara Harja itu perusahaan asuransi yang terbesar di Indonesia. Enggak ada yang lebih besar lagi. Jadi Patri mungkin bisa menjelaskan bagaimana perjalanan enterprise arsitektur di Jasara Harja dan juga bagaimana menangani transformasi. Ya, karena mungkinnya dijelaskan juga statistik ada berapa pelanggan dan ya bagaimana skill-nya itu asuransi terbesar di Indonesia. Silakan Patri. Oke, baik, terima kasih Baron. Ya, terima kasih diberi kesempatan di acara konferensi hari ini dan IASA ya. Problem utama hampir sama seperti tadi yang Pak Datuk Muhammad Nizam katakan di Malaysia. Berawal daripada niatan kami untuk melakukan digital transformation di 4 tahun lalu. Betul sekali, karena semangatnya digital transformation, maka semua tim membangun digital dan muncullah island tadi ya. Berawal dari island application, muncul island digital. Nah, hal seperti itu. Nah, lalu di tahun 2019 kami sudah menggunakan 2 IE sebelumnya, sudah berkali-kali menggunakan 2 IE. Nah, di tahun 2019 kami mencoba membuat IE yang kira-kira bagaimana how to merge BDAT ya, Business Data Application Technology. Nah, bagaimana dengan BDAT itu kita bisa dengan IE bisa melihat satu helikopter view dari atas, bisa kelihatan semua. Yang selama ini betul tadi kata Pak Datuk Mononzam bahwa kita agak kesulitan untuk melihat fitur-fitur dari bisnis data, aplikasi dan teknologi dari atas, sehingga muncullah redundant project. Betul sekali. Saat kita muncul project ke tahun kedua, tahun ketiga, itu kalau kita lihat dengan IE, ketahuan ternyata ada banyak redundant project-project yang seharusnya bisa di-merge atau mungkin di-hold yang satunya. Nah, itulah dari situ kita muncul ide dari manajemen untuk membangun dengan digital IE di Jasara Harja. Nah, apa di Jasara Harja sekarang? Jasara Harja itu adalah asuransi kecelakaan di Jasara Harja yang membernya objek pertanggungannya itu sampai dengan saat ini sudah sampai 99 juta member, Pak. Jadi membernya adalah seluruh pemilik kendaraan vehicle roda 2 dan roda 4 di seluruh Indonesia. Itulah all member kami. Dan yang kedua juga member kami adalah seluruh penumpang umum, like by plane, by train, ship dan sebagainya, itu adalah member kami. Nah, untuk membuat digital di seluruh member itu, memang kami mengalami kesulitan di 4 tahun lalu, bagaimana membuat sistem itu sehingga tidak scattered di mana-mana. Nah, lalu kami coba membangun di tahun 2019 dengan IE. Itu pun berat sekali PR dan Bapak Ibu semuanya. Beratnya adalah tim yang mengetahui capability IE saat itu masih jarang sekali. Mungkin di Indonesia di tahun 4 tahun lalu itu masih beberapa yang menggunakan IE digital, Pak Aaron ya, kayak like Pertamina, like
Departemen Keuangan, dan so on. Belum semua menggunakan IE yang digital. Saat itu kami punya IE tapi dalam bentuk buku. Jadi apabila ada perubahan-perubahan dari manajemen untuk perubahan digital, yang berubah adalah buku harus berubah. Sistem yang berubah, buku nggak berubah. Sehingga ketinggalan sekali dokumen IE-nya kan. Jadi ya kami di IT leadersnya saat ketinggalan, mana which one IE yang terakhir ini. Nah, karena dibuat dalam bentuk buku. Nah, alhamdulillah saat ini kami sudah menggunakan digital IE sehingga bisnis, data, aplikasi, dan teknologinya sudah menjadi satu. Dan startnya memang kami bermula dari membentuk tim IE-nya. Tim IE kami itu bermula dari hanya 2 orang di tim IE, dan ditambah oleh champion agent yang ada di semua unit kerjanya. Kami buat tim champion agent. Kami ada 12 unit departemen. Setiap departemen ada champion agentnya sebagai jembatan bridge antara IT dengan business unit. Nah, alhamdulillah saat ini kami sudah terbentuk digital IE-nya dan sudah terbentuk repository digitalnya. Itu yang penting. 4 tahun lalu kami nggak punya milik namanya repository digital. Saat ini kita sudah punya. Sehingga harapannya adalah dengan punyanya repository itu kita bisa melihat view daripada bisnis data aplikasi teknologi itu dengan baik. Harapannya ya menjadi yang menjadi reduce cost ya, Pak Aron. Demikian Pak Aron, terima kasih. Wah, mantap sekali, Pak Tri. Memang cabaran atau tantangan yang kita hadapi yaitu kalau ada perubahan yang diubah tuh yang mana, dampaknya itu siapa, nggak tahu. Betul. Ya. Dan kalau nggak ada masalah ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada masalah saling menyalahkan udah. Tim 1 salahkan tim 2, tim 3, dan sebenarnya semua istilahnya victim ya. Jadi kita tuh korban dari ada aturannya dalam enterprise arsitektur. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Tri. Oke, sekarang untuk Cik Arif, Arif Budiman, boleh memperkenalkan diri dan juga bagaimana pekerjaan atau hubungan tim Cik Arif dalam bidang enterprise arsitektur. Silakan, Pak Arif, Cik Arif. Terima kasih Pak Aaron. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Arif Budiman Hermani dari Petronas Upstream Business. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aisyah kerana mengundang Petronas untuk bersama-sama dengan konferensi BITAS tahun ini lah. Okay. Seperti yang saya cakap tadi, saya daripada Upstream Business. Saya ditugaskan di bawah Upstream Digital, unit digital untuk Petronas Upstream Business atau bisnes huluan Petronas. Dan portfolio saya menjaga section business architecture untuk Upstream Digital yang bertanggungjawab ke atas penyusunan agenda digital dan juga enterprise architecture di Petronas Upstream. Okay. Business architecture ini adalah unit yang bertanggungjawab lah untuk mendirikan dan memacu enterprise architecture untuk Petronas Upstream Business. Jadi kami bekerjasama dengan unit-unit lain di dalam Petronas, right? Sama ada yang bertanggungjawab ke atas domain-domain EA yang lain lah, sama ada dari data architecture, application dan teknologi architecture lah. So tugas kami kan, Aaron dan hadirin sekalian, kami bertanggungjawab untuk shaping, ya, membentuk, servicing, safeguarding, melindungi pelaksanaan EA untuk Petronas Upstream Business. So kami memacu dan mengembangkan aspek-aspek utama enterprise architecture, termasuklah struktur organisasi, proses dan strategi bisnes, aliran nilai atau value stream, data dan maklumat dan teknologi sokongan. Okay. Kami juga bertanggungjawablah ke atas membina baseline or as-is architecture dan mengembangkan sasaran, architecture sasaran ataupun to be architecture dengan menerangkan apakah keperluan bisnes untuk beroperasi mencapai strategi, right? So bagi kami ni the orchestrator lah, Pak Aaron, dalam agenda digital EA. Ya, terima kasih
Cik Arif, memang bisnis arsitektur kalau kita bandingkan ya dengan 3 arsitektur lagi, data arsitektur, aplikasi arsitektur, infrastruktur arsitektur, bisnis arsitektur is yang terpenting. Okay? Bukan saya bias yang pilih yang mana satu, bukan. Tapi memang dalam framework, dalam TOGAF, bisnis arsitektur itu yang kali pertama yang harus dipelajari dan juga dibahas kan kalau kita membuat model yang lain. Dan yang 3 arsitektur lagi untuk data arsitektur, application dengan infrastruktur, dia memetakan kepada bisnis arsitektur. Jadi jelasnya tanggung jawab Cik Arif itu besar. Karena kalau Cik Arif buat yang salah, itu salah tuh domino ke yang 3 lagi. Dan semua sampai ke aplikasi sistem development semua salah. Dan sampai launching pun salah. Jadi ya, tapi saya rasa tadi Cik Arif memang sudah tahu apa tugas kerja yang berat ini dan tanggung jawab memang besar sebagai business architect. Oke, kita lanjutkan lagi kepada Datu Nizam. Oke, tadi Datu cakap ada .NET, semua ada application kan. Bagaimana sekarang memilih teknologi yang tepat? Karena kan kalau kita jemput itu vendor cakap bayi saya, bibi saya yang the cutest lah. Yang the most cantik dan semua, okay? Tapi dalam arsitektur dia ada prinsipal, kan? That's why macam lembaga hasil memilih teknologi yang tepat supaya kita jangan mubazir kan, nanti kita buang duit banyak hasil tak sesuai dengan kita punya investment. Mungkin Datuk boleh jelaskan sedikit. Sangat setuju Pak Aaron on that view bahawa jika memilih satu solution itu mestilah sesuatu yang bertepatan dan bersesuaian dengan keperluan kita. Of course, mengatakan bagaimana kita memilih, dia seperti kita nak beli apa-apa barang pun, you shop around first. You don't go to one shop and just straight away buy the product. Jadi proses itu memanglah sama, maknanya melihat kepada the latest technology dan sebagainya. Tetapi again, what you said is true. Apa yang terkini di pasaran bukan semestinya yang paling bersesuaian dengan keperluan kita. Jadi di sinilah selalunya ada banyak perbincangan dan pertembungan pendapat. Biasanya saya masih ingat lagi di awal-awal dahulu apabila dicadangkan penyelesaian ataupun solution yang untuk tujuan hasil transformation ini, from the business people yang mungkin sedikit jauh dari teknologi side, the skepticism ni selalu dibangkitkan apabila pihak teknologi ini mencadangkan, inilah solution yang terbaik untuk kita. Of course ada ringgit attached to that solution, proposal. Selalu dibangkitkan skepticismnya, are you sure we are not buying a Ferrari to drive in small town? Contohnya lah. Betul apa yang Pak Aaron katakan tadi. So kita spend a lot of money tetapi sebenarnya we don't need it. Sebagai gambaran juga, jika diberikan analogi lah, macam sekarang ni katalah teknologi handphone ya, di mana every year ada model baru keluar dan sebagainya. So the consumer attitude pengguna ni always nak up to date, dapat yang terbaru, tetapi penggunaan sebenarnya masih lagi seperti dahulu, hanya untuk call, maybe messaging, and very little in terms of the new technology that comes with the new. So jadi memang betul kita membuat kajian dan membuat penelitian sebelum mencadangkan the best solution lah. Of course the return on investment juga dilihat, tetapi saya rasa beberapa prinsip yang memang sentiasa dipegang sebelum kita membuat keputusan setelah kita shop around ni, membuat kajian pasaran ni on the best solution ni, adalah satu, the flexibility of the solution. Dia tidak bolehlah macam dia mengikat kita kepada satu solution yang tidak boleh diubah jika berlaku perubahan. As you know, especially in our business, dalam our line of activity ni, contohnya bidang percukaian, bidang taxation ini banyak berlaku dan sentiasa berlaku perubahan dari segi perundangan dan sebagainya. So you cannot have a system that is so rigid, not flexible, where kita bina tahun ini, tahun depan
government have a different strategi, put new law in place, and our system have to be revamped, totally revamped. Tak boleh. Dia kena fleksibel. So, satu fleksibel. Keduanya, because we do not want to, we take the approach of start small, grow big, rather than terus secara besar-besaran, and maybe for the first 5 years kita tak menggunakan 50% of what we have. So we don't want that. So kita memang memikirkan secara keseluruhan, but where we can, we will start small. So flexible dan scalable dengan teknologi yang terkini lah. So in our case, for example, dari segi transformasi hasil yang saya katakan tadi, pendekatan yang digunakan, because you asking about apakah yang kita pilih kan, contohnya menggunakan teknologi low code rapid development tools. Ini setelah kita kaji bahawa kaedah pembangunan secara low code rapid development tools ini sebenarnya mencepatkan proses pembangunan development itu by up to 75%. Jadi bila kita melihat, so this is something yang can save us time, save us money, basically all the resources lah kita dapat menjimatkan. Dan kita mengadaptasikan metodologi yang agile. Again, the flexibility part of it tadi. So pembangunan itu sendiri mestilah agile. Sometimes even because contohnya dalam transformasi hasil ni, the whole process kita merencanakan dalam 3 tahun untuk complete. So kalau kita tidak ada agility factor dalam tu, mungkin dalam proses pembangunan lagi belum habis siap, dah perlu ada perubahan. So that's to be agile, and the development tu sendiri agile, mengikut maybe there will be new technology that comes in along the way. So you don't want to continue menggunakan apa yang kita mulakan contohnya 2 tahun yang lalu before we end the project. So that's the agility part. The other thing is, I think macam kita menggunakan pendekatan berasaskan open system. Ini kerana we learn from our previous experience juga. Kita tidak mahu terikat dengan mana particular solution or technology. Jadi kita pendekatan open system ni, komponen dan protokolnya mengikut piawaian yang ataupun standard yang tidak bergantung kepada mana-mana teknologi. Mana satu yang kita tidak mahu terikat secara sedemikianlah. Jadi pembangunan hasil transformation ini dijangka dengan pendekatan ini lah, seperti yang saya kongsikan, akan memberikan satu implikasi yang positif terhadap even kita nak supaya proses kerja kita, you talk about business, so it's not just the technology side yang kita modern kan, tetapi kita juga melihat supaya this solution will actually make our work processes become more efficient, more productive. Business model kita mana yang perlu dikaji dan diubah untuk disesuaikan dengan teknologi semasa. Semua ini ke arah sebenarnya menghasilkan suatu infrastruktur yang terbaik dari sudut melaksanakan fungsi to perform our functions, as well as giving the best services to our customers. Ya, terima kasih Datuk. I think yang you tadi cakap semua ya, itu sebenarnya semua is pilar-pilar, tiang-tiang dari enterprise architecture. Okay, memang sudah ada prinsip pemilihan teknologi, fokus kepada bisnes dan lain-lain. Tanya Datuk. Okay, mungkin Patri. Tadi Patri bilang kan mempersiapkan orang-orang tim dari 2 orang, ada champion. Itu tantangannya seperti apa? Sebenarnya orang di antara teknologi, proses, and people ya. Proses kita bisa ubah. Teknologi tukar baru, nggak masalah. Beli baru kan. Orang susah ditukar baru kan. Ya. Itu bagaimana Patri cara pandangnya? Ya, terima kasih Pak Aaron. Memang betul. Orang yang paling sulit untuk challenge saya, karena teknologi bisa banyak di mana-mana, jual beli tentu saja. Nah, sedangkan for people, kita tidak bisa menyiapkan orang itu dalam 1-2 tahun, terutama untuk yang terkait dengan EA ini. Sehingga memang kami sudah punya roadmap untuk menyiapkan jajaran untuk human capital ini untuk EA-nya. Dengan cara apa? Dengan cara kami menggunakan dari top ke bottom.
Jadi kita minta komitmen daripada board of director bahwa kami akan menerapkan implementasi IE ini dari atas, sehingga dapat dorongan dari manajemen, maka kami langsung dapatkan semacam kekuatan untuk menyiapkan human capital itu. Sehingga dari situ kami sudah menyiapkan tim-tim mana yang kita berikan capability, course, TOGAF, lalu BITAS dan sebagainya, ini untuk kekuatan kita sendiri. Karena kalau tidak kita memiliki certificate seperti TOGAF, ya kita sulit ya. Kita berjalan tapi tidak based on framework yang benar. Nanti hasilnya jadi salah, Pak Aaron. Seperti itu, Pak Aaron. Oke, terima kasih Pak Tri. Oke, untuk Pak Encik Arif ya, tadi bincangkan, kita tahu bisnis arsitektur itu terpenting dari 3 domain lagi. Mungkin boleh diperincikan, dijelaskan atau dibentangkan hubungan kerja dalam infra department, infra division itu macam mana? Especially hubungannya berkaitan dengan arsitektur dan juga sebagai business arsitek, dan juga kita harus manage itu stakeholder kan, stakeholder ekspektasi tinggi. Okay? Mungkin macam mana Encik Arif boleh menangani stakeholder yang sangat demanding, dan juga basically bisa arsitektur di mana-mana kan, basically ke semua department di Petronas. Nama Cik Arif mungkin yang salah satu paling terkenal di Petronas. Mungkin boleh share macam mana ibunya serap. Kita semua ingin tahu. Terima kasih Pak Aaron. Okay, sekiranya kita lihat struktur organisasi Petronas, kumpulan Petronas, kita dibagikan kepada 3 bisnes utama. Pertama is upstream atau huluan, downstream atau hiliran, dan juga gas dan new energy. Okay. Pada asalnya, fungsi-fungsi domain architecture ni dibahagikan kepada grup dan bisnes. Okay. Dan kebiasaannya fungsi business architecture ni terletak kepada di atas bahu bisnes lah, bisnes yang 3 saya cakap tadi. Dan fungsi-fungsi lain, architecture domain lain seperti data, application, dan teknologi terletak kepada grup. Okey, jadi oleh itu pelaksanaan enterprise architecture ini memerlukan fungsi-fungsi atau organisasi ini yang berasingan ini untuk saling bekerjasama, right? Tapi kami mencuba model ni for quite some time, right? Lebih kurang selama lebih kurang setahun lebih kami mencuba model ini, kami nampak atau observe satu cabaran, iaitu motivasi antara different business atau group ini lain dalam pelaksanaan architecture, enterprise architecture. So, jadi untuk menyelesaikan isu ini, kami mencadangkan model enterprise architecture baru untuk Petronas, dan kami mengimplementasi federated model di mana kami mempunyai fungsi-fungsi EA yang berada di group dan segmen architecture yang berada di business, dengan penentuan peranan dan accountability yang jelas dari segi governance dan pelaksanaan atau implementation lah. Jadi saya nak kongsi sedikit lah the dimension perniagaan upstream business ni. Kami punya lebih kurang 10,000 pengguna, 5,000 business process workflow, lebih daripada 70 petabyte data, lebih daripada 300 aplikasi teknikal dan bisnes melalui pelbagai platform. Jadi secara khususnya business architecture lah yang bertanggungjawab untuk mengatur penglibatan stakeholders sama ada daripada business domain dan architecture domain untuk menilai konteks strategi kita dalam menjalankan enterprise architecture. Jadi Pak Aaron kan, model federated EA yang baru ni, semua fungsi-fungsi domain EA ni digabungkan dalam bawah satu organisasi, dan business architecture yang memimpin domain-domain lain termasuk data, application dan teknologi architecture untuk penyelarasan enterprise architecture supaya kita dapat achieve business strategy. So business architecture ni, kalau saya boleh guna perkataan ni lah, mempengaruhi lah domain-domain architecture yang lain. Betul. Dan strategi ditentukan oleh BA, dan perubahan pada domain-domain lain tu menjadi consequence kepada apa yang dipacu dan didrive oleh BA. Yes, memang betul sekali Pak Encik Arif. Saya setuju sangat. Terima kasih. Kembali kepada Datuk Nizam. Mungkin boleh jelaskan atau bentangkan macam mana penyelarasan enterprise arsitektur di lembaga hasil
dalam negeri Malaysia berkaitan dengan bisnis arsitektur, informasi atau data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan juga mungkin infrastruktur arsitektur. Mungkin saya paham Bun Datuk senior management kan, mungkin high level saja Datuk. Boleh dibentangkan, sharing sedikit. Terima kasih. Mute. Thank you. It's interesting apa yang approach of Petronas seperti dikongsikan oleh Cik Arif tadi. Awal tadi Pak Tri pun ada menyatakan tentang kalau dirujuk sana BDAT ya, tapi Pak Aaron kata BDAI, is the same thing between infrastructure and technology. Kalau di Petronas menurut Pak Arif tadi dimasukkan semua unsur itu di bawah satu bumbung lah supaya dapat synergize kan, the maximum synergy from all the four, so they can work together. Tapi di lembaga hasil, satunya saya setuju memang kalau bukan kita kata dominant pun, is actually dia bermula lah katakan. Solution ini mesti bermula dari keperluan bisnes. Kemudian baru ada solution dari apa yang boleh diberi oleh teknologi side. So jadi kalau macam these two boleh katakan dua lah, walaupun ada 4 tadi pillarnya, tapi sebenarnya seperti dua. One is the business, the other one is the technology or the solution kan. Bagi lembaga hasil dalam negeri, pendekatannya adalah cabaran yang paling utama di peringkat awal sebenarnya supaya the business people and the technology people ni boleh saling objektifnya sama, supaya saling bekerjasama untuk memastikan bahawa solution yang hendak dicapai itu akan merupakan yang terbaik lah. So hence the enterprise architecture punya framework yang digunakan. So jadi di lembaga hasil dalam negeri we started with that. Tapi apa yang menarik dari segi pemerhatian saya lah over the years, kita memang bermula dengan a group of people from the business side and the experts from the business, also the experts in technology yang bekerja sebagai satu. Tapi pendekatan enterprise architecture ni menghasilkan sebenarnya business people who become more knowledgeable on the technology part, and also technology people who get to know more about the business. So this is actually the most valuable outcome out of this. Kerana apa? Jika kita ada, kalau kata satu tu dia anggap sebagai biru, satu itu merah, ya, antara business dan teknologi. Jika kita campur dua-dua tu jadi purple. So it's like instead of blue people and red people, we have created purple people who are actually macam dia well versed dengan both sides. So this is the most valuable outcome of this approach of I think enterprise architecture, because kita for sure jika satu group ini we have a group of people who knows both aspect of it, dan kita yakin solution yang dihasilkan itu adalah yang terbaik for the organization. Ya, terima kasih Datuk Nizam. I think itu sebenarnya tujuan atau arah tuju atau the ultimate outcome lah, right? Business people sekarang tak lagi takut dengan teknologi, dan orang teknologi pun dia tak cakap SML atau TCP/IP dengan orang bisnes. Dia boleh bercakap bahasa yang sama. Okay, I think that one is fantastic lah. Mungkin Pak Tri, tadi kita tahu kan, Pak Tri 4 tahun perjalanan, mungkin keringat pun darah kan. Keringatnya bukan asin tapi darah ya, karena banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Mungkin kita sekarang beralih ke hasilnya. Saya rasa Pak Tri pun sudah melihat hasil seperti barusan Datuk Nizam ceritakan bagaimana bisnis dengan IT sekarang ada warna baru, boleh ada budaya yang baru, boleh bersatu, tak lagi gaduh saling menyalahkan. Mungkin Pak Tri boleh sebutkan apa penghasilannya dari semua keringat yang 4 tahun kita tuangkan untuk membuat enterprise arsitektur berjaya. Silakan Pak Tri. Ya, thank you Pak Aaron. Ya, pertama betul tadi Pak Datuk Nizam. Kami sudah menjadi purple people ya, di antara merah
kita jadi jembatan antara bisnis dan IT, maka arsitektur menjadi jembatannya. Hasilnya alhamdulillah. Pertama, kami dapat business impact analysis. Artinya apa? Bisa dari dua sisi. Dari sisi bisnis, apabila bisnis change ada bisnis, maka bisa diketahui TI-nya seperti apa, teknologi yang berubah. Saat 4 tahun lalu, itu tak terlihat. Bisnis berubah, belum siap TI-nya. Seperti itu. Itu dari sisi business impact dari bisnis. Lalu kebalikannya, kalau ada perubahan change teknologi, misalnya dari on-prem ke cloud, kita bisa melihat juga, seperti apa nanti bisnis proses yang berjalan. Perubahan seperti apa? Nah, itu bisa terlihat mitigasi risikonya. Saat 4 tahun lalu, kita baru kelihatannya, nanti saja, nanti ada dampaknya. Tapi sekarang udah ketahuan, kalau kita berubah dari on-prem ke cloud, dampaknya teknologi itu kita belum siap. Nah, itu akan kelihatan muncul di mana? Kelihatan muncul dari repository digital yang kita bangun. Dulu belum ada repository, ya nggak kelihatan. Itu pertama, kita tahu adalah business impact analysis ya. Otomatis juga kita dapat juga mengetahui risiko-risiko terhadap perubahannya, to be design-nya. Nah, saat awal kita belum tahu, maka dengan dapat to be design-nya kita dapat meminimalisir dan mitigasi seperti apa. Nah, alhamdulillah dengan IE yang sekarang ini, Pak Aaron dan para hadirin semuanya, kita bisa melihat proyek-proyek mana yang redundant, itu yang penting. Jadi kita bisa tahu kalau ada proyek-proyek redundant, ini stop, yang satu jalankan. Which one yang akan jalankan. Sehingga dampaknya bisa ujung-ujungnya, we call that Indonesia cuan ya, reduce cost. Jadi kita bisa menekan uangnya, cost-nya bisa lebih menekan, otomatis marginnya bisa tambah lagi. So, itu dampak-dampak yang kita manfaat hari ini, sehingga IT sekarang bisa menjadi konsultan bisnisnya. Dulu IT ada IT support saja, tapi saat ini IT sebagai bisnis atau konsultan daripada bisnis user. Sehingga bisa bekerja sama, harapannya menjadi purple people seperti Pak Nizam bilang tadi, it's good purple people, sehingga dapat tengah-tengah itu. Demikian, terima kasih Pak. Ya, luar biasa ya Pak Tri, mengenai impact analysis itu yang paling penting, karena kita nggak mau nanti tahu-tahunya udah ada masalah. Udah masalah baru ketahuan masalahnya. Lebih baik awal-awal kita udah tahu apa yang akan terjadi nanti kalau kita melaksanakan transformasi. Dan juga mengenai project yang saling ada repetition ya, banyak yang, karena kita kan nggak tahu satu sama lain. Jadi kita buat inisiatif masing-masing dan mungkin ada banyak overlapping, dan itu untuk organisasi sebesar Jasara Harja itu satu kali ada yang overlapping itu wow, udah boleh mungkin beli satu pulau Pak. Biayanya besar sekali ya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Arif pun boleh, Cek Arif boleh jelaskan hasil-hasil atau dampak positif setelah melaksanakan IE yang betul. Ya, silakan Pak Arif. Muted, I think. Okay, terima kasih Pak Aaron. Saya tertarik dengan konsep orang purple tadi. Apakah dampak-dampak atau hasilnya kan? Petronas Business Capability Framework atau EA structure Petronas ni berdasarkan kepada capability tradisional lah. Perusahaan minyak dan gas, traditional capability of oil and gas business lah, di mana kita punya capability ni berteraskan kepada mencari, mengembang dan menghasilkan hidrokarbon, right? Jadi transformasi digital ni bukan sesuatu yang baru bagi Petronas lah. Kita dah menggunakan tradisional, sama seperti apa yang Datuk Nizam cakap tadi kan. Mungkin dia punya perubahan tu semakin lama semakin cepat. Mungkin dulu 30 tahun dulu untuk dapatkan hasil transformasi itu kita mengambil masa saya tak tahu 10 tahun. Tapi sejak kebelakangan ini mendapatkan hasil tu the time frame is getting shorter and shorter. Dua benda penting yang kita cuba capai dengan digital kan, seperti apa yang Pak Tri ada sebut tadi. Dua benda penting adalah, satu, kita mahu tingkatkan efisiensi kita. Kita ada target untuk meningkatkan efisiensi kita supaya kerja-kerja yang saya cakap tadi dalam mencari, membina dan produce hidrokarbon tu semakin efisien dan semakin cepat, right? Dan
kalau kita juga lihat kan, kos untuk semua aktiviti ini semakin meningkat. Ini adalah fenomena biasalah, dengan perubahan energi, dengan permintaan yang semakin meninggi kali ini, kos tu semakin meningkat. Jadi salah satu lagi target yang kita cuba capai adalah cost compression, dan kita mengharapkan dengan mengadakan perubahan digital ni, semakin hari semakin dapat the efficiency dan juga dapatkan compression cost tu. So kita ada letak target ini macam saya cakap tadi, dan kita sudah nampaklah sedikit perubahan. Salah satunya dari segi kos kan, kita hendak membawa pulang orang daripada berada di kawasan-kawasan pesisir pantai, di offshore facilities. So we want to make sure that we can have a remote autonomous operation. Jadi kita rasa dengan transformasi digital, kita dapat mengurangkan kos supaya orang kita tak perlu lagi sering ke offshore. So itu adalah dua perkara yang kita cuba capai lah dari segi transformasi digital, Pak Aaron. Okey, terima kasih Cik Arif. Mungkin kita akan bahas sedikit dari pertanyaan dari peserta. Ada mungkin saya karena waktu pun sudah tak banyak lagi, mungkin saya jawab, mungkin Pak Tri boleh bantu jawab. Yang pertama, berapa lama masa yang diperlukan untuk memastikan AI established dan menunjukkan hasil bagi membolehkan pihak pengurusan membuat keputusan? Contoh tadi impact analysis, berapa lama itu perlunya Pak Tri? Berapa tahun itu? Boleh ditunjukkan impact analisisnya, keputusan. Silakan Pak Tri. Pak Aaron, terima kasih. Kalau untuk di pengalaman kami di Insurance di Indonesia, kami membangun sejak 2019, baru sampai di awal 2021 itu mendapatkan impact-nya, karena dia biar berulang tahun data bisnis data application-nya, sehingga kami mendapatkan takes 2 years untuk mendapatkan impact itu. Oke, mungkin tapi untuk keputusan mungkin cepat kan? Kita akan buat impact analysis. Ya. Berapa lama itu? Berapa menit? Untuk keputusan itu bisa ya more than 2 atau 3 bulan ya untuk dapat hasilnya. Misalnya ada new business, dapat seperti apa, itu bisa langsung kelihatan. Namun ya, untuk keputusannya berapa lama nih Pak Tri untuk mengambil keputusannya nih setelah melaksanakan digital AI? Kami biasanya untuk mengambil ke IE ke atas ke board of director. Keputusannya itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Board of director untuk putuskannya. Yang paling lama adalah mengumpulkan repository digital itu yang lebih lama. Oke, enggak, kalau dulu tanpa ada IE repository perlu berapa lama tuh? Waduh, bisa data. Bulan Pak. Berapa bulan? Bisa 6 months. 6 bulan. Sekarang 1 bulan. 1 bulan bisa putus karena bisa ketahuan repository seperti apa digital. Oke, mantap. Oke, satu lagi mungkin ini juga bersangkutan dengan pemerintah Indonesia. Ini ada Pak Asep yang menjelaskan bahwa dia sudah melaksanakan AI dari tahun 2016 dan juga membuat repository, tetapi stakeholder menganggap AI-nya cuma repository ya. Bagaimana tuh Pak Tri? Ya, mungkin saran saja dibentuk tim IE secara corporate seperti kami. Jadi harus ada tim legal yang diketahui oleh one director yang mengepalainya untuk membahas tentang IE itu, sehingga kita bisa mengevaluate dalam setiap bulan atau tiap 2 bulan perkembangan teknologinya. Karena teknologi should be selaras dengan bisnisnya, tidak bisa ketinggalan. Kalau misalnya tidak ada update-nya, maka teknologinya tertinggal terus dengan yang ada di demikian. Mungkin mantap. Satu lagi pertanyaan untuk mungkin Cik Arif ya. Bagaimana, mungkin kita jangan jawab mungkin singkat dan tepat ya. Bagaimana cara terbaik bagi memberi kepahaman kepada pengguna untuk menerima pelaksanaan IE dalam sebuah tempat yang baru hendak memperkenalkan IE. Jadi ya mungkin ini ada pertanyaan dari Rohayu. Mungkin Pak Cik Arif boleh jelaskan secara singkat dan tepat. Silakan. Okey, dalam Petronas saya rasa EA ni adalah bukan subjek yang barulah, tapi baru digembar-gemburkan. Kita ada EA practice sudah lama, tapi saya rasa cara yang paling cepat kan, kita kena ada banyak komunikasi. Gunakan saluran-saluran yang ada dan juga top-down approach supaya orang boleh faham konsep EA dan penerimaan itu diharapkan boleh lebih cepat. So tidak ada satu resepi lah, tapi itu yang saya rasa paling bagus.
Oke, terima kasih Cik Arif. Mungkin untuk semua Pak Tri, Datu Nizom, Cik Arif, boleh kasih satu ayat lah. Satu ayat, satu kalimat yang untuk supaya kita mengingat apa yang penulis-penulis sudah ceritakan petang ini. Mungkin sila dari Datu. Ya, terima kasih Pak. Final words. Yes, Saya fikir sesuatu yang sangat penting daripada sini adalah kita harus melihat daripada pengalaman kita dahulu tanpa pendekatan EA ini, dan lihatlah sekarang ini the benefit even at the early stages of having EA around, apakah yang kita telah dapat daripadanya. Itu satu yang tangible. Mantap, terima kasih Dato'. Cik Arif? Okay. Final words daripada saya lah. Tidak ada satu resepi, macam saya cakap tadi, tidak ada satu resepi atau one size fit all untuk implementasi EA. Berdasarkan pengalaman saya, kita harus berani mencuba apa yang bersesuaian dengan organisasi dan praktis bisnes kita, dan kita harus pentingkan peningkatan berterusan daripada kesempurnaan. Sekiranya dapat blockers atau cabaran, kita perlu bertukar arah dengan cepat. Okey, terima kasih Cik Arif. Pak Tri, silakan. Mute Pak Tri. Okey. Sorry. Ya, dari saya memang untuk menghubungkan antara bisnis dengan teknologi itu banyak cara. Namun percayalah ya, EA adalah salah satu cara yang terbaik untuk menjembatani antara bisnis dan teknologi. Terima kasih. Okey, mantap. Terima kasih. Okay, I think saya serahkan kembali waktu dan tempat kepada Cik Syafiq. Terima kasih esteemed panelis. Nanti kita jumpa face to face lagi setelah pandemik. Most welcome. Thank you all. Okay, thank you. Bye. Thank you, Aaron. Yeah, bye. Pak Cherry. Terima kasih.